Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah metode program pemberdayaan masyarakat yang beranggotakan saya sendiri Dava Fiona, kemudian Femi Indah Cahyani, Gina Anastasia, Karuhita Widya Dewanggi, M. Rashid Permadi, Rican Iskandar, dan Risa Trianggraini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu PKK atau Program Kesejahteraan Keluarga. PKK merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan, dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju, dan mandiri. Tim pengelola PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak pada masing-masing jenjang demi terlaksananya program PKK. PKK pada awalnya diarahkan untuk mendorong kemajuan wanita agar dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah, dan pelaku pembangunan. Akan tetapi, sesuai dengan perkembangannya, program pemberdayaan wanita kemudian diarahkan untuk mewujudkan kemitra sejajaran antara pria dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian, tujuan PKK adalah mensejahterakan keluarga. Karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan dalam mendukung program-program pemerintah. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolak ukur dan barometer dalam pembangunan dengan program-program pemerintah. Selain itu, PKK diharapkan mampu membebaskan wanita dari belenggu budaya patriarki sehingga memiliki kemandirian. Melalui PKK diharapkan harkat dan martabat wanita sebagai bagian dari keluarga dapat ditingkatkan. Lalu kemudian metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, karena PRA merupakan suatu metodologi penelitian aksi yang dikembangkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam PKK, metode PRA dapat memberi peluang yang besar dan lebih terarah untuk melibatkan sekelompok masyarakat dan juga dapat dicapai kesesuaian dan ketepatgunaan program dengan kebutuhan masyarakat, sehingga keberlanjutan program dapat terjamin yang menimbulkan partisipasi aktif dan keseimbangan peran dan pola hubungan antara kelompok dominan dan kelompok yang terpinggirkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menjalankan program kesejahteraan keluarga atau PKK. Yang pertama ada metode sosialisasi. Pada tahap ini, pengurus PKK melakukan sosialisasi mengenai pentingnya hidup sosial, saling berbantu antar sesama, dan masing-masing memiliki kegiatan dan pendapatan tambahan. Sosialisasi ini biasanya dilakukan secara langsung maupun via WhatsApp untuk memperkenalkan kegiatan-kegiatan maupun hasil dari keterampilan PKK kepada masyarakat baik di lingkungan kelurahan maupun di luar kelurahan. Yang kedua, ada metode fasilitasi. Pada tahap ini merupakan tahapan pemberian bantuan teknis, bantuan manajerial, dan pelatihan. Tahap ini dilakukan oleh pengurus PKK dengan menyempurnakan dan memperkuat keorganisasian yang telah dibangun secara bersama-sama antara masyarakat dalam tahap aminasi atau kegembiraan. Langkah untuk tahap fasilitasi dilakukan oleh pengurus PKK yang bertujuan untuk mempermudah warga dalam memanfaatkan barang-barang bekas, di mana warga yang niatnya setelah dilatih sambil duduk santai di rumahnya sambil membuat kreasi barang bekas yang sudah diajarkan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu bahwa barang bekas bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna. Kemudian yang ketiga ada tahap pemetaan tempat. Langkah yang ketiga ini adalah tahap pemetaan tempat sebelum program PKK direncanakan.
para pengurus melakukan tahap pemetaan tempat terlebih dahulu yang mana setiap masyarakat memiliki potensi yang beraneka ragam dari masing-masing individu. Potensi yang berbeda-beda, mulai dari potensi usaha, latar belakang pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang keempat ada tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan yang dilakukan oleh PKK, yang pertama membentuk kepengurusan PKK. Tugas dari pengurus yaitu bertanggung jawab dalam keberlangsungan program-program PKK, dan selanjutnya perencanaan kedua adalah melakukan studi banding ke PKK yang ada di daerah lainnya guna dapat mendapatkan ilmu dan keterampilan dalam kepengurusan PKK. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan, di mana dalam tahap pelaksanaan ini PKK memiliki berbagai cara agar masyarakat yang mengikuti PKK mendapatkan pengaruh positif dan mendapatkan sumber daya pemberdayaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.